Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Ali Mahyudi dengan NIM 2310 dari kelas Patologi Benih Agro B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan review jurnal yang telah saya lakukan pada jurnal Pengaruh Lama Perendaman Benih Cabai pada Suspensi Bacillus subtilis dan Pseudomonas fluorescens terhadap keparahan penyakit rebah kecamba Fusarium oxysporum yang ditulis oleh Diki Zain Akbar dan Hargian Susilo Adi pada tahun 2022 di Universitas Jember. Sebelum masuk kepada materi, saya akan menjelaskan identitas dari jurnal yang saya review, di mana judulnya yaitu Pengaruh Lama Perendaman Benih Cabai pada Suspensi Bacillus subtilis dan Pseudomonas fluorescens terhadap keparahan penyakit rebah kecamba Fusarium oxysporum. Penulisnya yaitu Diki Zain Akbar dan Hardian Susilo Adi. Ditulis pada program studi proteksi tanaman Fakultas Pertanian Universitas Jember. Jurnal ini diterbitkan pada berkala ilmiah pertanian dengan volume 1 dan nomor 1. Hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu cabai merupakan komoditas hortikultura bernilai ekonomi tinggi namun produksinya kerap terganggu oleh organisme pengganggu tanaman. Salah satu ancaman seriusnya disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum, di mana patogen tular tanah ini menyebabkan penyakit layu atau rebah kecamba. Dampaknya sangat signifikan. Beberapa penelitian menyebutkan tingkat kematian bibit di persemaian oleh patogen Fusarium oxysporum ini mencapai 80%, yang tentunya merugikan petani secara besar. Hal ini menyebabkan diperlukannya alternatif pengendalian yang ramah lingkungan, salah satunya melalui pemanfaatan agen hayati. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu menentukan durasi lama perendaman benih yang optimal dalam suspensi Bacillus subtilis dan Pseudomonas fluorescens. Dan yang kedua itu menguji apakah kombinasi kedua agen hayati ini lebih efektif jika dibandingkan dengan penggunaan agen hayati secara tunggal dalam menekan insidensi dan keparahan penyakit rebah kecamba pada tanaman cabai. Kita masuk kepada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 2 faktorial, yang mana faktor pertama itu lama perendaman yang terdiri dari 3 taraf, yaitu 4 jam, 5 jam, dan 6 jam. Kemudian faktor yang kedua yaitu bahan perendaman, terdiri dari kontrol, yaitu menggunakan air, kemudian Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, dan kombinasi dari Bacillus subtilis dan Pseudomonas fluorescens. Kemudian analisis menggunakan ANOVA dan dilanjutkan dengan uji DMRT taraf 5%. Bahan yang digunakan yaitu benih cabai varietas Maruti F1, kemudian bakteri agen hayatinya dengan kerapatan 10⁸ CFU per mililiter, dan inokulasi Fusarium oxysporumnya pada media tanam. Pengamatan dilakukan selama 20 hari. Kita masuk kepada hasil penelitian. Dapat dilihat pada grafik bahwa semakin lama waktu perendaman, semakin rendah keparahan penyakit yang terjadi. Perlakuan dengan perendaman 6 jam secara konsisten memberikan hasil yang terbaik di semua jenis perendaman. Ada 3 angka yang terdapat pada slide. Yang pertama itu 29,7% itu merupakan tingkat keparahan paling rendah yang dicapai oleh perlakuan kombinasi agen hayati dengan perendaman selama 6 jam. Kemudian 18,9% merupakan penurunan keparahan penyakit yang dihasilkan oleh perendaman selama 6 jam jika dibandingkan dengan kontrol. Kemudian 80% ini merupakan tingkat keparahan apabila tidak dilakukan perlakuan. Selanjutnya kita lihat ringkasan hasil dari 3 parameter yang digunakan. Yang pertama itu pre-emergency dumping off, post-emergency dumping off, dan keparahan penyakit. Untuk kontrol selama perendaman 6 jam itu menghasilkan pre-emergensinya sebesar 76,6%, sedangkan post-emergensinya sebesar 53,3%, dan tingkat keparahannya mencapai 46,6%. Kemudian perlakuan Bacillus subtilis perendaman selama 6 jam menghasilkan pre-emergensinya sebesar 60,9%, post-emergensinya sebesar 36,6%, dan
keparahan penyakitnya sebesar 31,9%. Ini berbeda nyata dengan kontrol jika berdasarkan uji DMRT-nya. Kemudian perlakuan pseudomonas fluoresen selama 6 jam menghasilkan pre-emergensinya sebesar 61,1%, dan post-emergensinya sebesar 31,1%, dan keparahan penyakitnya sebesar 27,7%. Hal ini juga berbeda nyata jika dibandingkan dengan kontrol. Dari semua perlakuan ini, didapatkan perlakuan terbaik itu pada kombinasi agen hayati dalam perendaman 6 jam yang berhasil menekan pre-emergensinya hingga mencapai 56,6% dan tingkat keparahannya mencapai 29,7%. Selanjutnya kita masuk kepada kelebihan dari jurnal ini. Yang pertama itu ada nilai aplikatifnya relatif tinggi, di mana si treatment yang diberikan dengan menggunakan bakteri antagonis mudah diterapkan oleh petani, dan biaya yang digunakan juga relatif lebih murah tanpa menghasilkan residu kimia. Ini sejalan dengan konsep dari pertanian berkelanjutan. Kemudian desain rancangan faktorial yang digunakan itu tepat, di mana pengujian 4 macam bahan perendaman yang dikombinasikan dengan 3 taraf waktu perendaman memungkinkan perbandingan yang dihasilkan itu bersifat komprehensif dan dapat mendeteksi interaksi antar faktor. Kemudian dasar ilmiah pada penelitian ini relatif kuat, di mana mekanisme kerja yang dihasilkan oleh bakteri antagonis tersebut seperti siderofor, antibiotik, dan induksi ketahanan dijelaskan dengan baik dan didukung oleh referensi nasional internasional yang relevan. Kemudian parameter pengamatannya relatif lengkap, di mana 3 parameter yang digunakan sebelumnya itu telah mencakup gambaran tingkat efektivitas yang lebih komprehensif yang dihasilkan oleh agen hayati yang diteliti. Kita masuk kepada kelemahan dari jurnal ini. Yang pertama itu beberapa kekurangan dalam penulisan format. Kemudian yang kedua ada tidak adanya data viabilitas benih, di mana pada penelitian ini tidak tersedia data daya kecambah atau figur benih setelah perlakuan, padahal perendaman yang dilakukan dapat mempengaruhi mutu fisiologis benih. Kemudian penelitian ini juga memiliki sedikit kelemahan, di mana hanya menggunakan satu varietas cabai saja, sehingga generalisasi ke varietas lain dengan ketebalan kulit benih atau ketahanan alami benih itu berbeda, belum bisa dilakukan. Kemudian jumlah ulangan pada perlakuan tidak dicantumkan, padahal informasi ini sangat penting untuk menilai kelengkapan data dan tingkat kepercayaan hasil analisis statistiknya. Kemudian yang terakhir itu pola insidensi pre-emergensi tak konsisten, di mana ada beberapa perlakuan tunggal dari agen hayati itu menghasilkan insidensi lebih tinggi dari kontrol. Hasil ini menjadi anomali pada penelitian ini dan kurangnya pembahasan dari hasil tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Yang pertama itu perendaman benih cabai selama 6 jam pada suspensi kombinasi Bacillus subtilis dan Pseudomonas fluorescens adalah perlakuan paling efektif untuk menekan tingkat keparahan serangan patogen Fusarium oxysporum pada tanaman cabai. Kemudian kombinasi ini juga mampu menurunkan keparahan penyakit hingga 18% jika dibandingkan dengan kontrol. Kemudian mekanisme yang dihasilkan oleh agen hayati ini yaitu meliputi antibiosis, siderofor, dan induksi ketahanan sistemik yang bekerja pada benih. Dan untuk mesempurnakan penelitian ini,
perlu dilakukan penelitian lanjutan seperti uji lapang, multivarietas, kemudian data viabilitas benih yang ditampilkan, dan analisis ekonomi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terkhususnya dalam memahami potensi agen pengendali hayati untuk mendukung budidaya tanaman yang lebih sehat dan berkelanjutan. Saya menyampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.